Untuk video ini kita akan bahas tentang barisan dan deret. Pertama-tama kita perlu tahu dulu tentang barisan bilangan. Jadi barisan bilangan itu adalah suatu urutan bilangan atau suatu pola bilangan yang diatur dengan suatu aturan tertentu, yang mana setiap bilangannya itu disebut suku-suku barisan, dan setiap suku-suku barisannya itu dihubungkan dengan tanda koma. Dengan bentuk umumnya seperti berikut ini, yaitu U1, U2, U3, U4, dan sampai ke UN. Yang mana U1 itu merupakan suku pertama, U2 itu suku kedua, untuk UN itu adalah suku ke N. Langsung ke contohnya saja supaya lebih jelas. Contohnya di sini ada suatu urutan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Yang mana kumpulan bilangan-bilangan ini dapat disebut barisan bilangan karena bilangan-bilangan ini diatur menurut suatu aturan tertentu. Aturan tertentunya yaitu tambahkan dengan 2. Sehingga kita bisa menebak angka selanjutnya di pola bilangan ini setelah 11 yaitu 13, setelah 13 yaitu 15 dan seterusnya ditambahkan dengan 2. Jadi ini yang disebut dengan barisan bilangan karena diatur menurut suatu aturan tertentu. Untuk barisan bilangan ini suku pertamanya itu yaitu angka yang pertama, yaitu angka 1. Suku yang keduanya itu angka yang kedua, yaitu 3. Untuk suku ketiganya itu angka yang ketiga yaitu 5 dan seterusnya. Untuk contoh selanjutnya, di sini ada kumpulan bilangan-bilangan 5, 6, 8, min 11, 12, 0, 3 dan seterusnya. Yang jadi pertanyaannya, apakah ini merupakan barisan bilangan? Ini bukan merupakan barisan bilangan karena kumpulan bilangan ini tidak diatur menurut aturan tertentu. Tidak ada polanya sehingga kita tidak tahu bilangan selanjutnya di sini berapa. Sehingga yang ini bukan merupakan barisan bilangan. Sekarang contoh selanjutnya. Di sini ada kumpulan bilangan 2, 4, 8, 16, 30 dan seterusnya. Kumpulan bilangan ini dapat disebut sebagai barisan bilangan karena diatur menurut aturan tertentu, yaitu dikalikan dengan 2. Jadi 2 dikali dengan 2, 4 dikalikan 2, 8 dikali 2, 16 dikali 3, 2, 32 dikali 2 hasilnya 64 dikali 2 128 dan seterusnya. Untuk suku yang pertama yaitu 2, suku yang kedua 4 dan seterusnya. Contoh selanjutnya, yang ini merupakan barisan bilangan dengan polanya atau aturan tertentunya yaitu dikurangi dengan 3. Sehingga lanjutannya kita bisa tahu. Setelah min 11 dikurangi dengan 3 menjadi min 14. Min 14 dikurangi dengan 3 menjadi min 17 dan seterusnya. Untuk suku pertamanya itu 4, suku keduanya itu 1 dan seterusnya. Contoh yang terakhir, di sini ada 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Maka ini juga merupakan barisan bilangan dengan aturan tertentunya atau polanya yaitu pangkat dari bilangannya, atau dalam bahasa matematikanya itu rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan n pangkat 2. Nanti saya jelaskan apa itu rumus suku ke n. Untuk suku pertama yaitu 1, suku kedua yaitu 4 dan seterusnya. Sekarang tentang deret bilangan. Untuk deret bilangan, pengertiannya itu deret bilangan adalah penjumlahan setiap suku dari suatu barisan bilangan, dan karena dia penjumlahan dari setiap suku maka dihubungkan dengan tanda tambah, sehingga bentuk umumnya seperti ini, hampir sama dengan barisan, tapi kalau barisan dihubungkan dengan tanda koma, untuk deret bilangan dihubungkan dengan tanda tambah. Jadi itu perbedaannya. Untuk keterangannya masih sama seperti barisan bilangan. U1 itu suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, dan UN suku ke N.
Untuk contohnya, kita pakai yang tadi. Jadi kalau barisan bilangan dihubungkan dengan tanda koma, untuk deret dihubungkan dengan tanda tambah. Untuk yang contoh ini tidak bisa dijadikan deret bilangan karena bukan merupakan barisan bilangan. Jadi hanya bilangan dengan aturan tertentu saja yang dapat dijadikan deret bilangan. Yang selanjutnya 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 dan seterusnya. Contoh selanjutnya 4 tambah 1 tambah min 2 tambah min 5 tambah min 8 tambah min 11 dan seterusnya. Yang terakhir 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah dan seterusnya. Sekarang masuk ke barisan dan deret aritmetika. Untuk yang pertama, tentang barisan aritmetika terlebih dahulu. Jadi barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap suku-suku yang berdekatan selalu tetap atau sama, yang mana secara umum ditulis A, A tambah B, A tambah 2B dan seterusnya dengan keterangannya. A itu adalah suku pertama dan B itu adalah selisihnya, atau istilah yang lainnya yaitu beda. Dan rumus barisan aritmetika untuk suku ke N adalah A tambah N kurang 1 kali B. Jadi ini rumus suku ke N. Kita lihat berdasarkan contohnya dulu. Di sini ada contoh-contoh yang tadi, yang mana kita telah tahu bahwa contoh-contoh ini merupakan suatu barisan bilangan. Tapi kita akan lihat apakah barisan bilangan ini juga merupakan barisan aritmetika berdasarkan definisinya. Jadi barisan aritmetika itu adalah suatu barisan bilangan yang selisih atau beda dari setiap suku-suku yang berdekatan itu selalu tetap atau selalu sama. Yang dimaksud dengan selisih itu yang di sini. Jadi ini kan suku pertama dan suku kedua. Selisihnya berapa? Yaitu suku kedua kurang suku pertama, atau 3 kurang 1, 2. Lanjut. Selisihnya berapa di sini? 5 kurang 3, 2. Yang di sini 7 kurang 5, 2. 9 kurang 7, 2. 11 kurang 9, 2 dan seterusnya. Ternyata selisihnya di sini selalu tetap atau sama, yaitu selisihnya 2. Dengan kata lain, untuk contoh yang pertama ini dapat disebut sebagai barisan aritmetika karena sesuai dengan definisi barisan aritmetika tersebut. Yang kedua, untuk yang di sini sekarang, kita lihat selisihnya 4 kurang 2, selisihnya 2. Kita lihat suku-suku berdekatan yang lainnya. Yang di sini sekarang 8 kurang 4, ini selisihnya 4. Karena selisihnya sudah beda atau tidak tetap atau tidak sama, maka ini tidak dapat disebut sebagai barisan aritmetika. Sekarang contoh yang ketiga. Selisihnya di sini suku-suku yang berdekatan atau berdampingan. 1 kurang 4 yaitu min 3. Min 2 kurang 1 yaitu min 3. Min 5 kurang min 2 min 3. Begitu seterusnya, selisihnya tetap yaitu min 3. Dengan kata lain, barisan bilangan ini dapat disebut sebagai barisan aritmetika. Yang terakhir, selisihnya di sini 4 kurang 1, 3. 9 kurang 4, 5. 16 kurang 9, 7. Ternyata selisihnya itu beda atau tidak sama atau tidak tetap. Jadi ini tidak dapat disebut sebagai barisan aritmetika. Jadi dapat disimpulkan ternyata barisan bilangan itu belum tentu dapat disebut sebagai barisan aritmetika, tetapi barisan aritmetika sudah pasti merupakan barisan bilangan. Sekarang kita ke contoh soalnya. Untuk soal di sini tentukan suku pertama, beda atau selisih, dan suku ke-10 dari barisan berikut ini. Untuk barisan yang pertama 1, 4, 7, dan 10. Dari suku pertama terlebih dahulu.
suku pertama itu adalah A, atau berdasarkan barisan bilangan juga disebut sebagai U1, yaitu A sama dengan U1, atau suku pertamanya yaitu angka paling pertama, berarti 1. Untuk beda atau selisih itu diperoleh dari U2 kurang U1 atau U3 kurang U2 dan seterusnya. Jadi kita lihat yang barisan pertama ini, U2 nya kan 4, U1 nya kan 1, berarti U2 kurang U1 itu 4 kurang 1 itu 3, jadi selisihnya itu 3. Sekarang untuk suku ke-10 dari barisan berikut ini kita akan gunakan rumus yang ini. Untuk suku ke-10 kita nyatakan dalam U10, itu berarti suku ke-10. U10 itu berapa? Maka kita gunakan rumus ini, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN nya diganti dengan U10, A nya diketahui 1, N nya ini 10, jadi 10 kurang 1, B nya ini yang telah diperoleh tadi 3, berarti suku ke-10 nya adalah 1 tambah 10 kurang 1, 9 kali 3. Kerjakan terlebih dahulu 9 kali 3, berarti 1 tambah 27, yaitu 28. Jadi suku ke-10 nya adalah 28. Apa itu U10 sama dengan 28? Yaitu suku ke-10 dari barisan ini kalau kita cari terus akan mendapatkan angka 28. Coba kita lanjutkan. Ini akan diperoleh kan ditambah-tambah 3 selisihnya atau bedanya. Jadi ini 13, lanjut 16, lanjut 19, 22, 25, 28. Sekarang kita lihat 28, setelah itu kan 31. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, suku ke-8, suku ke-9, suku ke-10. Ini yang dimaksud dengan suku ke-10 adalah 28. Sekarang yang nomor 2, tentukan A atau U1 suku pertamanya yaitu min 2. Kemudian beda atau selisihnya yaitu U2 kurang U1 atau U3 kurang U2 atau U4 kurang U3, berarti 4 kurang 2. Kalau kita pakai U4 kurang U3, maka selisihnya adalah 2. Sekarang untuk suku ke-10, berarti U10, pakai rumus yang tadi UN yang ini, langsung saja U10 berarti A nya diganti min 2 tambah N nya berarti 10 kurang 1 kali bedanya 2. Berarti min 2 tambah 9 kali 2, min 2 tambah 18 berarti 16. Jadi suku ke-10 nya adalah 16. Kalau kita cari secara manual, ini kan berarti tambah-tambah 2. Berarti di sini 6, 8, 10. Kita hitung suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Suku ke-10 nya 16. Sekarang yang terakhir, nomor 3, suku pertamanya langsung saja berarti min 1, selisihnya atau bedanya U2 kurang U1, U2 kurang U1 berarti min 4 kurang min 1, berarti min 4 kurang dengan negatif menjadi tambah 1, berarti min 3. Untuk suku ke-10 nya berarti A nya diganti min 1 tambah N nya diganti 10 kurang 1, bedanya atau selisihnya min 3, diperoleh min 1 tambah 10 kurang 1, 9
kali min 3. Min 1 tambah 9 kali min 3 berarti min 27. Min 1 tambah dengan negatif berarti min 1 kurang 27 berarti min 28. Jadi kalau kita cari secara manual berarti diperoleh di sini kurang 3. Min 10 kurang 3 min 13, min 16, min 19, min 22, min 25, min 28. Kalau dihitung suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, suku ke-10 nya adalah min 28. Semoga bisa dimengerti. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang lain. Contoh selanjutnya di sini, diketahui suku ketiga dari suatu barisan aritmetika adalah 11 dan suku ketujuhnya adalah 19. Tentukan yang pertama suku pertama dan beda, yang kedua suku ke-10 nya, dan yang terakhir rumus suku ke n. Jadi perlu kita ketahui di sini ada suatu barisan aritmetika, namun suku pertamanya belum diketahui, suku keduanya belum diketahui, dan yang diketahui suku ketiga yaitu 11. Berarti di sini 11, kemudian suku ke-7 4, 5, 6, suku ke-7-nya yaitu 19, dan seterusnya. Kita akan cari ketiga ini hanya dengan mengetahui dua angka ini. Maka cara penyelesaiannya, jadi diketahui di sini suku ketiga, atau kita bisa langsung tulis U3, nilainya adalah 11, dan suku ke-7 atau U7 adalah 19. Kita tahu kan rumus untuk suku ke n sama dengan A tambah n kurang 1 kali B. Maka kita gunakan rumus ini. Yang pertama U3. Itu berarti walaupun kita belum tahu A dan B nya, kita tulis saja A tambah n nya di sini kan 3, berarti 3 kurang 1 kali B diperoleh A tambah 3 kurang 1 2 kali B 2B. Untuk U7, jadi ini persamaan pertama. Untuk U7 A tambah 7 kurang 1 kali B. Kita pakai rumus ini, kemudian n nya diganti sesuai dengan yang di sini, yaitu 7, diperoleh A tambah 7 kurang 1 berarti 6 kali B 6B. Dan ini persamaan kedua diperoleh di sini. Dari persamaan yang kedua, U7 itu adalah A tambah 6B, nilainya adalah 19. Sementara U3 adalah A tambah 2B, nilainya adalah 11. Sehingga ini menjadi persamaan linear dua variabel. Kita eliminasi variabel A kurang A berarti 0, 6B kurang 2B berarti menjadi 4B, 19 kurang 11 berarti menjadi 8, diperoleh 4B sama dengan 8. Maka yang kita perlukan di sini B nya, berarti kalau B berarti 8 dibagi dengan angka di depan B, 8 bagi 4, maka diperoleh B nya adalah 2. Dari sini setelah diperoleh B adalah 2, kita substitusikan ke salah satu persamaan antara sini atau di sini. Kita ambil persamaan yang ini saja. Jadi U3 sama dengan A tambah 2B sama dengan 11. Diperoleh A tambah B nya diganti dengan 2. Diperoleh A tambah 2 kali 2 4 sama dengan 11. Sekarang dari sini A nya tetap, yang positif 4 ini kita pindah ruas menjadi negatif 11 kurang 4, diperoleh A sama dengan 7. Maka kita telah mendapatkan A dan B nya. Maka dari sini untuk suku yang pertama yaitu A sama dengan 7 dan bedanya atau selisihnya adalah 2. Sekarang bagian yang kedua, suku ke n atau U10.
sama seperti tadi. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Tinggal kita ganti N nya menjadi 10, A nya karena sudah diketahui tinggal substitusikan. N jadi 10, B nya menjadi 2. Berarti 7 tambah 9 kali 2. 9 kali 2 berarti 18. 7 tambah 18. Maka diperoleh U10 nya adalah 25. Jadi dari sini telah diperoleh bahwa untuk suku pertamanya adalah 7, berarti ini barisannya diawali dengan 7. Kemudian selisihnya 2, berarti setelah 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 2, 13. 13 tambah 2, 15. 15 tambah 2, 17. Tambah 2, 19. 21, 23, 25, dan seterusnya. Dan 25 ini kalau kita lihat suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, suku ke-10 nya adalah 25. Sekarang yang terakhir, rumus suku ke N. Untuk rumus suku ke N nya kita gunakan UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Tapi kita cuma pakai suku pertama dan bedanya atau selisihnya. A nya 7 tambah N kurang 1 kali bedanya adalah 2. Kemudian dari sini 7 nya tetap tambah 2 ini kita kalikan ke dalam, sehingga diperoleh 7 tambah 2N, kemudian 2 kali min 1 berarti min 2. Dari sini dioperasikan yang sejenis, yaitu 7 dengan 2. Cara melihatnya, perhatikan tanda di depan angka. Maka 7 dikurangi dengan 2, kemudian ditambah dengan 2N. 7 kurang 2 berarti 5 tambah 2N. Dan ini menjadi rumus suku ke N. Apa itu rumus suku ke N? Itu artinya kalau kita mencari nilai suku ke berapapun, misalnya suku ke 5, U5, kita cukup pakai rumus ini. U5 berarti 5 tambah 2N, N nya diganti dengan 5, diperoleh 5 tambah 2 kali 5 10, berarti 5 tambah 10 hasilnya 15. Berarti suku kelimanya akan memiliki nilai 15. Kalau kita lihat suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima nilainya 15. Atau suku kedua, berarti U2 sama dengan 5 tambah 2, N nya diganti dengan 2, diperoleh 5 tambah 2 kali 2 4, hasilnya adalah 9. Suku keduanya di sini adalah 9. Itu yang dimaksud dengan rumus suku ke N. Semoga bisa dimengerti. Sekarang lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh yang terakhir di sini tentang barisan aritmetika. Jadi diketahui sebuah barisan aritmetika sebagai berikut: 2, min 1, min 4, min 7, dan seterusnya. Pertanyaannya, suku keberapa yang nilainya min 19? Jadi kita akan cari tahu min 19 ini merupakan suku keberapa. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui, yaitu A atau suku pertama adalah 2. Kemudian beda atau selisihnya yaitu dari U2 kurang U1. U2 nya itu kan min 1 kurang dengan suku pertamanya 2, berarti min 1 kurang 2 adalah min 3. Kemudian UN kita belum tahu dia suku keberapa, tapi nilainya kita sudah tahu yaitu min 19. Sekarang kita gunakan rumus suku ke N. A tambah N kurang 1 kali B. Kemudian kita masukkan yang diketahui. UN nya ini diganti dengan min 19, A nya diganti dengan 2, N kurang 1 tetap, B nya diganti dengan min 3. Maka diperoleh min 19 2 ditambah, ini kalikan ke dalam, min 3 kali N, min 3N, min 3 kali min 1 positif 3.
sehingga diperoleh min 19 sama dengan 2 tambah min 3n, berarti menjadi min 3n kurang 3n tambah 3. Yang sama kita operasikan sejenis. Jadi 2 ditambah 3 min 19, 2 tambah 3 5 kurang 3n. Sekarang kita pindah ruas yang ada variabel min 3n, kalau kita pindah di sebelah sama dengan jadi positif kan, 5 tetap, min 19 kita pindah di sebelah menjadi positif 19, diperoleh 3n sama dengan 24. Lanjut ke sini, maka kalau kita cuma mencari n nya, itu berarti 24 bahagi angka di depan n, maka n nya adalah 24 bagi 3 adalah 8. Itu artinya min 19 itu terletak di suku ke-8 atau U8 sama dengan min 19. Kalau kita buktikan secara manual, maka kita lanjutkan saja. Ini karena selisihnya adalah kurang 3, berarti min 7 kurang min 3, min 10, min 10 kurang 3, min 13, min 16, min 19. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Betul, bahwa suku ke-8 nya adalah min 19. Kalau ini kan masih gampang, masih bisa dicari manual. Bagaimana kalau seandainya pertanyaannya atau soalnya suku keberapa yang nilainya min 148? Maka kalau kita cari manual pasti akan memakan waktu. Tapi dengan menggunakan cara yang tadi, kita bisa langsung cari nilai min 148 terletak di suku keberapa, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kita gunakan yang tadi karena dia menggunakan barisan aritmetika yang sama. A nya tetap 2, UN nya diketahui min 148 tambah N kurang 1 tetap, bedanya atau selisihnya tetap min 3, maka diperoleh min 148 sama dengan 2 kalikan ke dalam min 3 kali N, berarti min 3N, min 3 kali min 1 positif 3, berarti min 148 sama dengan 5 kurang 3N, sama seperti tadi, min 3N pindah di sebelah menjadi 3N positif 5 tetap, 148 pindah di sebelah menjadi positif 148, maka diperoleh 3N sama dengan 5 tambah 148 menjadi 153, maka N sama dengan 153 bahagi 3, sehingga hasil akhirnya N nya adalah 51. Itu berarti suku yang nilainya min 148 adalah suku ke-51. Seperti itu. Semoga sampai di sini bisa dimengerti. Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu deret aritmatika.